Selamat siang teman-teman dan Ibu dosen mata kuliah logika Ibu Yusi Kurniati, Magister Pendidikan. Di video ini saya, Valentina Erika Bestari, NIM 150037, mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak, akan menjelaskan topik 12 tentang epikerma dan dilema mata perkuliahan logika semester 4 untuk memenuhi ujian akhir semester. Yang pertama itu adalah epikerma. Epikerma atau sebuah silogisme disebut epikerma apabila salah satu atau kedua premis dalam silogisme tersebut berupa antimema yang terdiri atas kesimpulan dengan salah satu premis, yaitu menurut Bakri pada tahun 1986. Epikerma itu dapat didefinisikan sebagai bentuk silogisme yang salah satu atau kedua premisnya disertai sebab atau alasan dan keterangan. Silogisme itu disebut sebagai satu silogisme atau premis kasual. Nah, contoh dari epikerma adalah sebagai berikut. Yang pertama, contoh epikerma. Setiap koruptor harus diadili karena tindak korupsi itu melanggar hukum. Nah, Gaius adalah koruptor karena ia menggunakan uang negara untuk kepentingan pribadi. Jadi, Gaius harus diadili. Itulah contoh dari epikerma. Contoh yang kedua, semua anak kelas 3 tinggal di kelas karena tidak lulus ujian. Jono kelas 3. Jadi, Jono tinggal di kelas. Nah, bagian 2 itu adalah dilema. Dilema itu adalah pembuktian atau argumentasi yang di dalamnya terdiri atas silogisme, hipotesis, dan silogisme disjungtif. Dilema dapat terjadi karena premis mayornya terdiri atas dua proposisi hipotesis dan premis minornya terdiri atas satu proposisi disjungtif. Dalam kita dilema ini ada beberapa persyaratan penting. Yang pertama itu disjungsi harus bersifat utuh. Syarat lainnya adalah setiap sebagian harus benar-benar selesai. Tidak ada kemungkinan lain. Dilema itu harus menutup munculnya kemungkinan ketiga. Konsekuensi harus sah disimpulkan dari dua bagian. Setiap pilihan harus memiliki kekuatan yang sama kuatnya. Jika tidak, maka konkulasi pasti akan memiliki konsekuensi atau dampak dari setiap pilihan. Nah, kesimpulan yang ditarik dari masing-masing bagian haruslah merupakan satu-satunya kesimpulan yang mungkin bisa diambil. Jika tidak, maka lawan kita akan sanggup mengambil kesimpulan yang berlawanan dengan kesimpulan kita. Jadi, ketika ada sesuatu pernyataan yang berupa dilema, nah, maka di situ kita harus bisa mengambil kesimpulan yang lain agar tidak ada lagi timbulnya kesimpulan yang lain juga dari lawan bicara kita. Contoh yang masuk dalam dilema adalah jika aku tidak memberikan contekan kepada temanku, maka temanku akan membenci aku. Nah, jika aku memberikan contekan pada temanku, maka guruku akan membenciku. Aku harus memberikan contekan atau tidak memberi contekan kepada temanku. Memberi atau tidak, aku akan tetap dibenci. Jadi itu ada dua poin dilema. Tadi itu yang pernyataan pertama, jika aku memberikan contekan kepada temanku, maka temanku akan membenciku. Nah, poin yang kedua adalah jika aku memberikan contekan kepada temanku, maka guruku akan membenciku. Jadi, seandainya inilah yang menimbulkan perasaan dilema, inilah yang membuat suatu pernyataan adanya dilema. Seandainya aku memberi atau aku tidak memberi pun, maka temanku, jika aku memberi, guruku akan membenciku. Jika aku tidak memberi, temanku akan membenciku. Jadi dari dua pernyataan ini, inilah yang membuat kita dilema dan pernyataannya kita akan tetap dibenci. Nah, cara-cara contoh yang di atas tadi tentunya dapat diatasi. Bagaimana cara kita mengatasi dilema kita? Yang pertama, dengan memiliki kualitas premis mayor. Yang kedua itu dengan
meneliti alternatif yang dikemukakan. Artinya, dengan memilih alternatif yang dikemukakan, sesekali alternatif atau permasalahan yang diketengahkan tidak sekedar dinyatakan, tetapi lebih dari itu. Contohnya, pada masa kampanye, Presiden seorang tim sukses mungkin mengatakan, jika kamu memilih calon A, negara ini akan bebas korupsi. Namun, berkahnya hanya calon A yang dapat membebaskan negara ini dari korupsi. Dengan menggunakan kontra dilema, artinya, bila dilema yang kita hadapi tidak mengandung kemungkinan, maka dengan menggunakan kontra dilema, artinya bila dilema yang kita hadapi tadi tidak mengandung kemungkinan, maka dapat diatasi dengan mengkudilemakan. Dilema itu dapat dijawab dengan kontra dilema. Misalnya contoh, jika aku memberi contekan pada temanku, maka temanku tidak akan membenci aku. Jika aku tidak memberi contekan pada temanku, maka guruku akan menyayangiku. Jadi kesimpulannya, jika memberi atau tidak memberi contekan, aku akan tetap disukai orang lain. Itulah yang bisa kita tarik dari kesimpulan kontra dilema. Nah, poin yang selanjutnya adalah dengan memilih alternatif yang paling ringan. Bila dilema yang dihadapi tidak mungkin diatasi dengan beberapa teknik, maka jalan akhirnya adalah memilih teknik yang paling ringan. Pada dasarnya tidak ada menampilkan teknik yang paling berat. Baik, sekian penjelasan saya mengenai epikerma dan dilema pada ujian akhir semester mata perkuliahan logika ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih, selamat siang, Tuhan Yesus memberkati.